Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Uhel Zanggur, NPM 2010-3243. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi kelas 6 tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama, penjajahan Belanda di Indonesia. 1. Kedatangan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1596, bangsa Belanda berhasil datang ke Indonesia. Mereka mendarat di Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Yang kedua, kerja paksa dan tanam paksa. Yang pertama, kerja paksa. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membuat jalan dari Anyer atau Banten sampai Panarukan, Jawa Timur, tanpa mendapat upah. Kerja paksa ini dinamakan kerja rodi. Kerja rodi ini di bawah pimpinan seorang jenderal Belanda yang bernama Herman Willem Daenders. B. Tanam paksa dan pajak tanah. Tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Mereka memaksa para petani untuk menanam tanaman tertentu di tanah pertaniannya. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa dengan alasan pengganti pajak atas tanah, tetapi pada kenyataannya rakyat tetap membayar pajak tanah. Ketiga, perjuangan para tokoh melawan Belanda. A. Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu Raja Mataram. Dia raja yang tidak pernah mau berkompromi dengan VOC. Beliau dua kali berusaha mengusir Belanda. Penyerangan pertama pada tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baurekso dan beberapa panglima perang lainnya. Akan tetapi kedua serangan itu dapat dipatahkan oleh pihak Belanda. B. Sultan Hasanuddin. Makassar menjadi pusat perhatian kompeni karena merupakan kota dagang. Maka kompeni mengajak menjalin hubungan dagang dengan Makassar. Ajakan itu diterima oleh Sultan Hasanuddin, Raja Makassar. Peperangan antara VOC dan Sultan Hasanuddin dimulai pada tahun 1660. Saat itu Belanda dibantu Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan taklukan dari Kerajaan Gowa. Pada tanggal 12 April 1668, Sultan Hasanuddin kembali melakukan serangan terhadap Belanda. Namun pada tanggal 26 Juni 1668, Benteng Somba Opu sebagai pertahanan terakhir Sultan Hasanuddin berhasil dikuasai Belanda. C. Tuanku Imam Bonjol. Di daerah Minangkabau terjadi perselisihan antara kaum Paderi dengan kaum Adat. Kaum Paderi dipimpin oleh para ulama. Mereka menjalankan ajaran agama Islam dengan taat. Ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dihapuskan. Kaum Adat menentang hal tersebut. Masing-masing golongan saling mempertahankan pendapatnya. Itulah pangkal terjadinya perselisihan. D. Perangan Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pahlawan dari Kalimantan. Beliau merupakan salah seorang keturunan Raja Banjarmasin. Pada saat terjadi pergantian kekuasaan, Belanda mendukung Sultan Tamjid untuk naik tahta. E. Pangeran Diponegoro. Penjajahan Belanda di seluruh wilayah Indonesia membuat rakyat Mataram sangat menderita. Mereka harus membayar bermacam-macam pajak dan bekerja rodi. Harta benda dan tenaga mereka diperah. Sungguh tindakan pemerintah Hindia Belanda di luar batas peri kemanusiaan. F. Kapitan Patimura. Di Kepulauan Maluku, penjajahan Belanda mengurus kekayaan alam Maluku yang berupa rempah-rempah. Rakyat hidup sengsara dan menderita. Melihat hal ini, Patimura dan rakyat Maluku bangkit melakukan perlawanan. G. Perlawanan rakyat Aceh.
Perjuangan rakyat Aceh melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Perang yang berlangsung selama 31 tahun ini dikenal dengan Perang Aceh. H. Sisingamaraja 12. Perlawanan rakyat Batak terhadap Belanda di daerah Tapanuli dipimpin oleh rajanya. Sisingamaraja 12 bersama rakyat Batak berlangsung dari tahun 1883 sampai 1907. 4. Pergerakan Nasional A. Budiotomo. Pada tahun 1908, Dr. Lantus Wahidin Sudiarsodo menemui seorang pemuda bernama Sutomo. Ketika itu, Sutomo masih menjadi mahasiswa sekolah kedokteran di Jakarta. Mereka memperbincangkan nasib bangsa Indonesia akibat penjajahan. Kebanyakan bangsa Indonesia mengalami kebodohan dan kemiskinan. B. Sarekat Islam. Rasa persatuan nasional juga tumbuh di kalangan orang-orang Islam. Pada tahun 1912 didirikan Perkumpulan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Pendirinya adalah H. Samahuddin. Tujuan didirikan Sarekat Islam adalah untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Baik, itu saja materi saya.